Nah, ini contoh yang dia kasih teman-teman ya. Sebenarnya ada lagi 3 tagihan yang tunjukkan kepada saya nilai tidak jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi buat kalian semuanya, makin kuat mental. Yang sedang liburan, hati-hati di jalan, jaga kesehatan dan keselamatan kalian ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang perlukah kita menggunakan konsultasi keuangan untuk gagal bayar dan untuk menghindari teroran para DC. Nah, ini buat yang masih kepikiran untuk menggunakan konsultasi, kita akan bahas secara tuntas karena banyak sekali yang terjadi saat ini yang mungkin kalian perlu tahu. Nah, seperti apa itu? Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan lagi ya buat teman-teman semuanya yang mungkin punya dana lebih ataupun punya kelebihan uang lah, bergaji ibaratnya ya. Jangan lupa kalian langganan Get Contact ya, karena banyak sekali teman-teman saya yang membagikan informasi di grup sharing saya yang dimana dia coba untuk ngecek-ngecek nama orang yang neror mereka. Ternyata ada salah satu yang nomornya terindikasi spam dan berbahaya untuk keamanan akun kalian. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya harap hati-hati ya, baik itu nomor dengan kode negara sendiri ataupun kode negara luar. Tetap berhati-hati, kalau kita galbay otomatis data kita akan tersebar. Baik itu galbay di pinjol legal ataupun pinjol ilegal, otomatis data kita sudah terkompar dan terbuka selebar-lebarnya. Jadi cara untuk mendeteksi dan cara untuk mencegahnya yaitu jangan pernah terima telepon dari manapun. Usahakan kalau ada dana lebih gunakan Get Contact. Kalaupun tidak ada, blokir segera nomor-nomor telepon yang tidak kita kenal selama kita belum ada pembayaran ke pinjol. Itu teman-teman ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya yang mau nego bayar pokok, mungkin kebetulan dapat rezeki lah ya. Buat kalian perlu diperhatikan, saya ingatkan sekali lagi ya, untuk nego bayar pokok itu tidak semerta-merta langsung kalian mendapatkan hari ini kalian email, minggu depan kalian terima, ataupun 2 hari 3 hari ke depan kalian akan terima. Nggak seperti itu ya, prosesnya pasti akan sedikit lama gitu teman-teman ya. Karena apa? Kalau orang sudah nego itu pasti akan menghilangkan sebagian keuntungan dari perusahaan mereka. Otomatis ini membutuhkan waktu yang lama. Tetapi seandainya kalian mendapatkan balasan negosiasi, misalnya kalian nego dengan DC-nya, nah DC-nya telepon kalian, terus kalian dapat balasan, perlu diperhatikan, saya ingatkan sekali lagi, kalau berhasil nego harus nilai yang ada di aplikasi itu sesuai dengan nilai yang kalian negosiasi, mulai dari bunga, mulai dari denda dan nilai pokoknya saja itu harus sesuai ya. Jangan bayarkan apabila nilai yang ada di aplikasi tidak sesuai. Kalau bisa ditahan saja uangnya sampai benar-benar kalian mendapatkan negosiasi yang sesuai kalian harapkan. Seperti itu lagi ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi beberapa hari ini, sekitar ya 1 mingguan ini lah, saya sering membalas DM dari teman-teman yang bertanya masalah konsultasi keuangan untuk yang gagal bayar. Nah, sebenarnya ya selain dari vlog-vlog penguat mental, banyak ya orang-orang yang menawarkan untuk membayarkan pinjol dengan cara konsultasi. Nah, saya tidak usah sebutkan nama perusahaannya. Saya yakin kalian tahu lah apa nama perusahaan-perusahaan untuk membantu kalian dalam negosiasi agar tidak diteror oleh DC ataupun membantu untuk restrukturisasi. Nah, kalau kalian bertanya pada saya, ini saya terangkan aja langsung teman-teman ya. Banyak sekali curhatan dari seorang teman-teman yang sudah menggunakan jasa-jasa aplikasi seperti ini yang nanti akan saya jelaskan. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan apakah saya wajib menggunakan konsultasi seperti ini atau saya memang galbay mandiri saja. Nah, disclaimer dulu teman-teman ya buat kalian yang mendengarkan curhat teman-teman yang sudah menggunakan jasa. Jadi di sini saya tidak menjelek-jelekan salah satu jasa atau jasa apapun. Ini semua hanya untuk edukasi kalian. Terserah kalian mau ngambil keputusan apa, yang penting kalian tahu dari pengalaman mereka-mereka yang sudah menggunakan jasa-jasa ini sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini informasikan, semua konsultan pinjol atau joki nggak bisa jamin DC nggak neror dan FC nggak datang ke rumah. Kita cuma diajarin cara ngatasin masalahnya sementara dan mencoba bantu menenangkan aja, merubah pikiran kita yang tadinya mode panik jadi disuruh santai. Dolphin
Dolphin sekitar 10-11%, amalan Malahayati gak jauh beda. Tapi kalau yang joki-joki lebih parah, minta uang di depan atau pakai data busuk kita untuk menarik dana pinjol. Nah, diinformasikan sama mereka, jadi mau pakai jasa apapun sama aja, apalagi menggunakan joki. Yang ada malah jatah untuk joki itu 45-55%. Jadi lebih baik kita galbay mandiri aja, setting privasi medsos, HP dan WA aja. Ini bagi mereka yang sudah pernah menggunakan jasa konsultan dan juga menggunakan joki-joki. Nah, ada lagi juga info seperti ini, Mbak Des, aku 6 bulan kemarin sempat minta bantuan aplikasi Dolphin buat bantu teror DC Mbak, karena saking takutnya aku bayar biaya jasa Mbak. Bulan ini terakhir Mbak, pihak Dolphin mempertanyakan pembayaran pelunasanku nggak diperpanjang jasa, tapi saya bener lagi nggak ada dana Mbak buat anak masuk sekolah. Dari pihak Dolphin langsung bilang kalau gitu kerja sama kita beres ya Bu, konsekuensi ada DC penagihan dan denda sudah tidak ditanggung jawab Dolphin lagi, gitu ya Mbak. Nah, jadi informasinya Mbak ini pernah menggunakan jasa Dolphin, yaitu jasanya selama 6 bulan udah dibayarin. Nah, untuk perpanjangannya dia tidak mau lagi memperpanjang karena duitnya nggak ada informasinya, dan langsung dapat konsekuensi dari Dolphinnya mengatakan bahwa kerjasamanya tidak akan diperpanjang lagi dan dia tidak akan menanggung lagi masalah denda dan juga penagihan. Jadi sebenarnya ini menurut saya agak sedikit salah kaprah teman-teman ya. Karena apa? Setahu saya yang namanya galbay itu denda tetap berjalan ya. Setahu saya denda tetap berjalan, kemudian DC tetap neror, kemudian juga bunga tetap berjalan kalau kita galbay. Jadi kalau masalah mereka neror terus dialihkan ke pihak Dolphin, itu sebenarnya hanya pengalihan sementara saja ya, itu menurut saya teman-teman ya. Dan ada juga seorang ibu yang menginformasikan tentang masalah konsultan juga yang harus kalian tahu. Nah, di sini juga ada seorang ibu yang merasa ketakutan karena tidak mau memperpanjang lagi untuk jasa konsultan kayak gini. Karena apa? Untuk konsultannya aja biayanya luar biasa, yang mana dia takut gitu teman-teman ya, apakah nanti dia akan diteror atau akan dituntut. Nah, terus lagi dia tunjukkan lagi nilai perpanjangannya. Nah, ini contoh yang dia kasih teman-teman ya. Sebenarnya ada lagi 3 tagihan yang tunjukkan kepada saya nilai tidak jauh berbeda. Jadi dia tanyakan, kalau seandainya seperti ini bagaimana Mbak? Apakah saya akan dituntut oleh pihak Dolphin ataukah saya akan dipenjara? Nah, bagaimana solusinya Mbak? Jadi saya jawab di sini, kalau untuk masalah perpanjangan atau tidak itu kan hak kita ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan jasa atau tidak menggunakan jasa, itu resikonya sama, yaitu denda tetap berjalan, hutang tetap berjalan, SLIK OJK tetap masuk, penagihan tetap ada. Jadi ini hanya untuk lebih menenangkan kalian saja. Ibaratnya kalau seandainya ada yang neror, kalian bisa alihkan ke mereka. Yang model seperti ini adalah seperti bom waktu buat kalian. Nah, kalian tidak mempelajari bagaimana sifat DC itu menagih kalian. Padahal dengan cara memblokir menggunakan get contact ataupun juga kalian menerima segalanya terus kemudian langsung kalian hapuskan, dan banyak mendengarkan vlog-vlog terbaru tentang perkembangan pinjol, itu sebenarnya sudah membuat diri kalian lebih kuat gitu ya. Apalagi tidak peduli dengan segala ancaman DC, itu malah lebih kuat lagi. Tanyakan deh kepada mereka yang sudah setahun ataupun sudah di atas 6 bulan, rata-rata mereka sudah lebih tenang dan lebih paham dengan ritmenya DC. Jadi kalau kalian pertanyakan lagi pada saya bagaimana Mbak dengan konsultasi seperti ini, jawaban dari saya lebih baik biaya yang seperti ini kalian gunakan untuk mencicil membayar pinjol kalian daripada bunganya terus membengkak. Itu saran dari saya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, saya kembalikan lagi kepada diri kalian. Mau itu galbay di aplikasi besar sekalipun, seperti yang paling parah saat ini kan Kredivo, kemudian lagi Kredit Pintar, kemudian lagi Laku, kemudian lagi Indodana yang sangat-sangat rajin saat ini, dan beberapa pinjol-pinjol seperti Shopee yang keluar kondar, Pinjam Yuk yang keluar kondar, dan beberapa pinjol-pinjol besar yang saat ini mungkin kalian khawatir ya, khawatir akan datang ke tempat kalian, khawatir akan diteror segala macam karena saat ini kalian kerja. Nah, jawabannya dari saya selalu saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian menggunakan konsultasi apapun itu jenis namanya, yang namanya diteror itu pasti ada. Redanya paling seminggu 2 minggu, sama seperti yang lain juga redanya seminggu 2 minggu, terus nanti akan naik lagi ya. Kemudian lagi kalau menggunakan konsultasi ini kalian akan dipaksa untuk mengikuti terus dan disuruh
disuruh untuk membayar jasa sejumlah uang yang mereka sepakati. Dan ini tidak boleh berhenti. Kalau nanti berhenti, mereka akan mengancam kalian lagi. Nah, ini yang paling saya tidak suka, teman-teman ya. Mereka mengancam dengan istilah, kami akan berhenti membackup kalian untuk tidak diancam. Kami akan berhenti untuk membackup kalian untuk tidak akan diteror. Perlu kalian ketahui ya, yang namanya galbay itu pasti diteror, teman-teman. Ya, itulah resikonya. Ya, yang namanya galbay itu pasti akan masuk ke dalam slik OJK. Ya, mereka hanya meredakan saja, tetapi tidak mereka redakan untuk masuk ke dalam slik OJK ataupun meredakan yang namanya bunga dan denda. Itu tidak, itu akan terus berjalan. Jadi dari saya, baiknya uang yang untuk kalian gunakan membayar jasa itu kalian gunakanlah untuk membayar pinjol. Nah, itu lebih meredakan lagi menurut saya, teman-teman ya. Kalian gunakanlah untuk get contact yang mungkin berbayar, teman-teman ya. Terus gunakanlah untuk mencicil. Intinya dari pinjol itu, selama kalian masih ada mencicil, mereka tidak akan terlalu gegabah seperti yang kalian bayangkan. Ada pergerakan keuangan sedikit pun, mereka pasti akan berhenti untuk meneror kalian. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya ya, ini saran saya tapi kembali kepada kalian. Lebih baik galbay mandiri, ikuti beberapa vlog-vlog yang mungkin itu sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Ambil sisi yang terbaiknya, bergabung dengan teman-teman sesama pinjol, tapi jangan gunakan joki. Dan kalau masih belum sanggup lagi untuk bayar, fokus saja untuk kerja. Karena apa? Yang tidak bayar pinjol itu bukan kalian sendiri. Yang stres karena diteror itu bukan kalian sendiri, semua orang. Jadi kuatkan mental saja, perbanyak edukasi, dan kalau bisa fokus untuk memperbaiki hidup lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.